Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani, NIM 19311111019. Baiklah, di sini nanti saya akan sedikit membahas tentang historitas fikih. Nah, di dalam pembahasan historitas fikih nanti masih ada 8 cabang pembahasan yang akan kita bahas. Untuk yang pertama adalah pengertian dari historitas fikih itu keadaannya seperti apa. Kemudian yang kedua ada stagnasi tasyrik Islam. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah fenomena fikih generasi awal. Kemudian yang keempat adalah pembentukan fikih di awal pembentukan mazhab. Kemudian yang kelima adalah bagaimana ketika pintu ijtihad itu ditutup, kondisinya itu seperti apa. Kemudian yang keenam ada mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Yang ketujuh ada Islam di Indonesia, keadaan Islam di Indonesia itu bagaimana. Kemudian yang kedelapan ada kearifan menyikapi perbedaan. Yang ke-9 ada urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu historitas fikih. Nah, dari pembahasan historitas fikih itu sendiri tidak terlepas dari kedua pedoman kita sebagai seorang muslim yaitu Al-Qur'an dan hadis. Nah, di sana ada Al-Qur'an dan hadis itu adalah kedua sumber primer dalam agama Islam. Nah, sebelum itu teman-teman udah paham belum apa pengertian dari Al-Qur'an, kemudian hadis itu apa? Nah, jadi untuk pengertian dari Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang diturunkan maupun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang diwahyukan kurang lebih selama 23 tahun, kemudian bernilai ibadah bagi yang membacanya, dan juga sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Seperti itu kurang lebih pengertian dari Al-Qur'an. Nah, sedangkan pengertian hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir, yaitu ketetapan yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini historitas fikih itu sendiri itu dipengaruhi oleh aspek sosiokultural. Nah, yang melatar belakangi pewahyuannya sehingga tidak membatasi cakupan kandungannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya corak keislaman yang ada di Indonesia, yang disebarkan oleh Wali Songo itu khusus di Pulau Jawa. Kemudian kalau di Sulawesi Selatan itu ada disebut dengan Datuk. Nah, kemudian setelah itu disebarkan oleh Wali Songo kemudian Datuk, maka muncullah kedua organisasi besar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Selain organisasi besar tersebut itu juga ada aliran yaitu dua aliran yaitu Sunni dan Syiah yang ada di Indonesia, serta kemudian ada juga aliran-aliran teologi, kemudian mazhab fikih. Kemudian tadi ada dua organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian ada juga dua aliran yaitu Sunni dan Syiah tadi. Paham ini itu merupakan ancaman disintegrasi internal Islam di Indonesia di satu sisi, dan merupakan potensi kekuatan dan kekayaan pada sisi yang lain gitu. Jadi berbeda halnya dengan negara tetangga seperti Malaysia, di mana negara atau pemerintah mengintervensi mazhab Syafi'i sebagai mazhab fikih. Bahkan pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan sebagai mazhab negara bagi umat Muslim. Berbeda dengan yang ada di Indonesia, banyak sekali mazhab yang dipakai di Indonesia. Kemudian tadi ada dua organisasi besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kemudian ada juga dua aliran yaitu Sunni dan Syiah tadi. Paham ini itu merupakan ancaman disintegrasi internal Islam di Indonesia di satu sisi, dan merupakan potensi kekuatan dan kekayaan pada sisi yang lain gitu. Jadi berbeda halnya dengan negara tetangga seperti Malaysia, di mana negara atau pemerintah mengintervensi mazhab Syafi'i sebagai mazhab fikih. Bahkan pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan sebagai mazhab negara bagi umat Muslim. Berbeda dengan yang ada di Indonesia, banyak sekali mazhab yang dipakai di Indonesia.
Lanjut untuk pembahasan yang kedua yaitu stagnasi tasyrik Islam. Nah, fikih ini merupakan hukum Islam ya, udah jelas fikih itu adalah merupakan hukum Islam. Nah, maka dari itu tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosiohistoris yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Dapat pula dikatakan fikih itu merupakan produk kondisi sosiohistoris yang ada di Indonesia, karena fikih itu merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif. Jadi fikih itu sesuatu yang relatif dari hasil olah nalar dari manusia. Jadi cara berpikir dari si A maupun satu orang dengan orang yang lain itu berbeda seperti itu. Dan lahir fikih itu lahir berdasarkan kondisi sosiokultural. Jadi disesuaikan berdasarkan budaya-budaya tertentu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa fikih itu lahir sesuai dengan budaya yang ada di suatu tempat tertentu. Karena itulah fikih di suatu tempat itu belum tentu cocok di tempat yang lain, walaupun dalam waktu yang bersamaan, disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Seperti halnya di kondisi Indonesia sekarang ini, di mana negara Indonesia itu terkenal dengan budaya yang terkenal dengan banyaknya kebudayaan, kemudian ras, kemudian etnik, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya perbedaan mazhab satu kelompok satu dengan yang lainnya itu menyebabkan muncullah suatu sifat fanatik terhadap kelompok suatu golongan tertentu. Padahal dan sampai-sampai mereka itu menempatkan fikih lebih tinggi dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal sudah jelas bahwa Al-Quran dan hadis itu memiliki kedudukan yang paling tinggi sebagai pedoman umat Islam. Kemudian muncullah suatu permusuhan dan perpecahan. Nah, sementara Al-Quran dan Sunnah itu melarang manusia untuk berpecah belah. Nah, Al-Quran ini juga memerintahkan kepada manusia untuk bersaudara dan saling menghargai. Bukan hanya terhadap manusia sesama muslim saja, tetapi juga sesama muslim yang lainnya, meskipun non muslim pun juga untuk bisa hidup berdampingan dengan baik, kemudian tidak adanya suatu perpecahan, kemudian tidak ada permusuhan dan lain sebagainya. Kemudian atas nama perbedaan mazhab suatu kelompok itu ada kalanya rela itu yang melontarkan kalimat adanya kata melontarkan kalimat mengkafirkan kelompok lain, padahal mereka itu masih sesama muslim, karena definisi muslim adalah siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Maka dari itu apabila terjadi perselisihan yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah, maka umat Islam itu harus membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan. Dalam kondisi yang memungkinkan dipertemukan atau dapat ditolerir, sebaiknya ditempuh toleransi atau al-jam'iyat, yaitu kompromi. Kemudian secara ideal itu aturan formal fikih itu diekspresikan dengan nilai-nilainya dalam Islam. Nah, memang terdapat pembagian hukum dalam Islam itu ada tiga bagian. Yang pertama itu adalah i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf yang terbebani dengan hukum. Maksudnya mukallaf itu adalah orang yang terbebani dengan hukum. Yang meliputi itu ada kepercayaan dengan Allah, kemudian ada malaikat, kepercayaan dengan kitab-kitab, para rasul, hari akhir, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada hukum khuluqiyah. Nah, hukum khuluqiyah itu apa? Hukum khuluqiyah yaitu hukum-hukum yang bertalian dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang wajib ditinggalkan. Sudah jelas di sini itu adalah perintah di mana seorang mukallaf, yaitu orang yang sudah dibebani oleh hukum, itu dapat menjalankan semua yang diwajibkan dan juga menjauhi
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah hukum amaliyah atau hukum praktis yang dimana itu berkaitan ya dengan perkataan dan perbuatan seorang mukallaf itu serta tata cara melaksanakannya. Inilah yang disebut hukum fikih, dan bagaimana cara sampai kepada hal tersebut dibutuhkan ilmu usul fikih. Seperti itu. Baiklah, untuk yang ketiga adalah fenomena fikih di generasi awal. Nah, sejak meninggalnya Rasulullah SAW itu terputusnya wahyu, sehingga setelah Rasulullah SAW meninggal itu masalah itu terus bermunculan, meliputi kehidupan para sahabat. Bahkan meninggalnya Nabi itu merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Meskipun ini tuh tidak berarti pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia hidup tanpa masalah, namun kehadiran Nabi dapat menjadi rujukan yang terpercaya karena ia merujuk kepada wahyu yang turun yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian pasca wafatnya Rasulullah SAW, tidak jarang itu para sahabat melakukan ijtihad karena adanya suatu tantangan hidup, kemudian permasalahan yang baru, kemudian kondisi sosiohistoris yang sudah berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Meskipun jarak di antara kehidupan Rasulullah dengan sahabat itu masih tidak terlampaui jauh, tetapi banyak sekali permasalahan-permasalahan dan tantangan hidup yang bermunculan di masa sahabat. Hal itu yang menjadikan sahabat itu berijtihad, terutama itu pada kalangan Khulafaur Rasyidin. Permasalahan-permasalahan pun terus bermunculan di masa sahabat sampai ke masa tabi'in. Nah, masalah pun bertambah yang meminta akan adanya gerakan ijtihad yang dinamis. Banyak persoalan masyarakat yang muncul yang belum pernah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat yang muncul di masa tabi'in ini. Kemudian meskipun ulama itu berusaha merujuk pada zaman pada segala sesuatu yang dipegang pada masa Rasulullah SAW, kemudian sahabat, namun tuntutan ijtihad itu pun semakin mendesak para tabi'in. Dalam keadaan begitu, mereka itu terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya yang dimiliki oleh para tabi'in itu tadi untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Jadi permasalahan yang ada di masa tabi'in itu lebih banyak dan permasalahan baru-baru yang muncul dari sebelum zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup dan juga sahabat. Hal itu yang menjadikan para tabi'in itu melakukan ijtihad secara dinamis. Lanjut, untuk yang keempat ada fikih di masa pembentukan mazhab. Nah, di sini itu sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik pengusaha. Nah, kepentingan politik ini itu diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Kemudian mereka itu tercatat, misalnya itu ada Imam Maliki, kemudian Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Ja'fari yang lahir kisaran pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, fakta sejarah seperti ini tuh penting menjadi variabel pertimbangan dan bahkan berpengaruh dalam melahirkan fikih-fikih yang selanjutnya itu menjadi mazhab fikih, menjadikan umat Islam itu terkotak-kotak. Maksudnya terkotak-kotak ini itu tadi adanya mazhab Imam Syafi'i, kemudian ada mazhab Imam Hambali, kemudian Maliki, dan lain sebagainya. Selain dari kelima mazhab yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga mazhab yang sudah mulai terlupakan, bahkan dinyatakan hilang. Itu ada mazhab As-Sauri, kemudian ada mazhab Ibnu Uyainah, kemudian ada mazhab Al-Azai, kemudian ada juga mazhab At-Tabari, kemudian mazhab Adz-Dzahiri, dan lain sebagainya. Nah, selain keempat mazhab dalam fikih Sunni tersebut, itu dikenal pula sejumlah ulama Syiah dengan berbagai sekte dalam Syiah. Lanjut, untuk poin kelima itu ada
ketika pintu ijtihad ditutup itu bagaimana sih? Nah, penyebab pintu ijtihad itu ditutup itu adalah adanya keterhentian perkembangan kajian fikih adalah pada masa kodifikasi tadwin atau kodifikasi atau tadwin. Nah, gerakan tadwin ini atau kodifikasi di satu sisi merupakan upaya di mana untuk apa? Untuk menyimpan khasanah ilmu para ulama. Kemudian tetapi di sisi lain menjadi penyebab ulama berikutnya itu merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Mereka itu merasa kayak tidak perlu melakukan suatu penelitian dan pengkajian ulang terhadap sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul yang mereka hadapi untuk masa sekarang itu. Kemudian aktivitas yang menggantikan ijtihad itu adalah tradisi mensyarahkan kitab-kitab fikih, kemudian kitab-kitab hadis juga. Nah, bahkan beberapa kitab hadis dan fikih itu disyarah berulang-ulang oleh ulama. Kitab hadis misalnya itu ada Fath Al-Bari disyarah sekurang-kurangnya itu sebanyak 3 kali. Nah, bahkan bisa lebih dari itu. Nah, kemudian pada masa itu juga berkembang tradisi diskusi mazhab. Nah, dengan adanya pintu ijtihad ditutup atau tadi adanya suatu kodifikasi Al-Quran atau disebut juga dengan tadwin, hal itu setelah itu terjadinya suatu penyerangan terhadap suatu mazhab si A dengan yang lainnya. Mereka saling menyerang dengan tujuan apa? Hanya untuk mempertahankan mazhab mereka masing-masing gitu ya, sehingga terjadi suatu fanatik terhadap suatu golongan, suatu mazhab tertentu, fanatisme terhadap mazhab. Kemudian setelah adanya adanya peristiwa tersebut, maka pintu ijtihad itu sebenarnya tidak semuanya ditutup, tetapi hanya beberapa saja dan yang lainnya juga masih terbuka gitu. Jadi tidak semuanya tertutup. Pintu ijtihad yang ditutup itu disebut sebagai ijtihad mutlak atau independen. Nah, sedangkan yang pintu ijtihad yang terbuka itu adalah ijtihad fi al-mahzab gitu ya. Ijtihad dalam koridor mazhab. Itu tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme tadi gitu ya. Kemudian ijtihad dalam bingkai mazhab tertentu itu harus terus berkembang dengan metode ijtihad imam mazhabnya. Mazhab dari masing-masing mazhab tertentu. Selanjutnya adalah mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Dengan adanya perkembangan dan dampak dari globalisasi itu membawa atmosfer perubahan yang serba cepat gitu ya. Nah, masalah sosial itu mulai bermunculan dengan wajah yang beragam, ya beraneka ragam, yang bermacam-macam. Nah, problem masyarakat itu demikian itu berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Kemudian hal ini tuh menuntut adanya suatu perubahan dalam responnya, dan keadaan begitu tentu sebagai komunitas intelektual itu yang hidup di abad ini dibutuhkan tanggung jawab intelektualnya. Kemudian dalam merespon hal tersebut, Hasan Hanfi itu melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya untuk pengembangan fikih seiring peradaban hidup manusia. Jadi ada 3. Untuk yang pertama adalah masa lampau atau al-madhi yang dipersonifikasikan dengan Turats al-Qadim atau khasanah klasik. Kemudian untuk yang kedua yaitu esok atau besoknya, al-mustaqbal. Nah, dengan maksudnya itu adalah dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Ini tuh dipersonifikasikan dengan al-Turats al-Ghorbi, yaitu khasanah baru. Yang ketiga itu ada sekarang, yang terjadi sekarang itu al-Hali, yang dipersonifikasikan dengan tema al-Waqti, yaitu realitas kontemporer atau yang baru, kenyataan yang baru.
Setelah adanya suatu periode ijtihad yang independen atau mutlak tadi itu, dalam perkembangan hukum Islam, datanglah periode taklid, sebagaimana diilustrasikan sebelumnya dan terjadi penutupan pintu ijtihad. Nah, disinilah itu mulai pada abad 11 Masehi muncullah suatu kemunduran Islam berawal dalam pengembangan fikih. Tidak berlebihan barangkali jika dikatakan bahwa posisi Al-Quran itu diambil alih oleh atensi umat Islam terhadap fikih. Bahkan fikih itu menuntun menurut mazhab yang diyakininya saja. Kemudian poin yang selanjutnya itu umat Islam di Indonesia. Nah, bagaimana sih umat Islam di Indonesia itu? Umat Islam Indonesia adalah merupakan umat Islam yang unik dan heterogen. Heterogen itu dari segi agama, kemudian kepercayaan, kemudian suku, ras, budaya, kemudian adat istiadat. Nah, itu yang dimaksud dengan heterogen yang bermacam-macam. Sehingga dibutuhkan penanganan khusus ya. Indonesia itu merupakan negara yang paling banyak penganut agama Islamnya. Nah, kemudian akan tetapi terdapat juga kok di mana suatu wilayah yang minoritas akan agama Islam. Nah, keadaan ini itu merupakan sebuah fenomena unik bagi Indonesia itu sendiri. Tetapi potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Nah, bahkan secara internal umat Islam itu mempunyai beberapa ormas atau organisasi masyarakat, kemudian ada juga mazhab dan organisasi-organisasi lainnya. Nah, maka dibutuhkan kearifan berkomunikasi, kemudian dalam mengambil suatu kebijakan. Sebagai contoh nih, penetapan awal puasa, kemudian hari raya Idul Fitri, kemudian ada juga hari raya Idul Adha. Nah, biasanya diwarnai perbedaan-perbedaan. Itu yang letak keunikan di Indonesia seperti itu contohnya. Kemudian sehingga muncullah kegelisahan para intelektual. Para intelektual merupakan itu, tapi baik itu kan apa? Merupakan respon atas perlakuan umat itu lebih mensakralkan kebenaran fikih menurut mazhab yang dianutnya, sehingga itu sebagai upaya-upaya semacam ini itu akan mendapatkan respon lebih lanjut dalam perkembangan peradaban manusia. Baiklah, lanjut untuk poin selanjutnya itu adalah menyikapi kearifan perbedaan. Nah, sudah dijelaskan pada slide sebelumnya di mana Indonesia adalah terkenal dengan negara heterogen akan keberagamannya, kemudian negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspek ya, baik secara individual maupun secara kolektif harus disikapi dengan secara arif agar dengan begitu kehidupan individu dan kelompok itu akan lebih dinamis, sehingga dapat melahirkan kompetisi yang secara sehat untuk memperoleh kebaikan, yaitu fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian tolong menolong atau ta'awun, kemudian dalam menata kehidupan di bumi ini. Namun apabila suatu perbedaan itu dapat dihadapi dengan sikap yang arif, kemudian yang baik, maka suatu perbedaan itu tidak akan menjadi suatu masalah. Namun apabila tidak dapat dihadapi dengan cara yang baik, maka dapat menyebabkan potensi muncullah konflik sosial jika tidak disikapi secara bijak dan arif. Nah, potensi tersebut itu seharusnya dikomunikasikan ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menemukan sebuah kesepakatan bersatu atau toleransi lah dalam menghadapi realitas yang mesti berbeda. Kemudian fikih itu juga seharusnya mampu ya memberikan jawaban tuntas terhadap segala berbagai fakta empirik. Fikih di Indonesia itu kan mestinya tidak cukup ya dengan mengadopsi produk fikih warisan ulama-ulama masa awal, sebab berpotensi adanya
masih relevan lah, tetapi berbeda di antaranya sudah kehilangan konteks. Baiklah, untuk yang terakhir adalah urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Nah, di sini ada dua. Untuk yang pertama adalah mengungkap berbagai bentuk keterlenaan umat Islam dalam menjunjung produk fikih dan kecenderungan memosisikan fikih itu secara tidak proporsional. Maksudnya di sini itu ya, di mana misal ada suatu permasalahan yang muncul pada masa sekarang, itu para ulama memakai fikih yang sudah dipakai pada masa lalu, karena perlu diketahui bahwa permasalahan yang muncul pada masa lalu itu berbeda dengan yang sekarang. Nah, beda konteks kan, maka dari itu maka perlu adanya suatu ijtihad itu tadi, dengan adanya muncul suatu ijtihad baru yang dapat menyelesaikan permasalahan sekarang. Ya, kalaupun ada yang cocok pun tidak masalah, tetapi jika tidak cocok dengan permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan sekarang, maka tidak bisa gitu. Kemudian yang kedua itu adalah fikih itu sebagai produk ya, pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris masyarakat. Nah, yang seharusnya itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Maksudnya itu adalah pengekalan terhadap produk fikih. Nah, produk fikih itu merupakan sebuah keseimbangan. Islam itu sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang menembus seluruh wilayah dan zaman. Sudah saatnya untuk digugat secara kritis sehubungan dengan munculnya berbagai masalah kontemporer, masalah yang baru, sehubungan dengan munculnya berbagai masalah baru itu tadi, maka perlu adanya suatu solusi yang merahmati umat berhadapan dengan keberagaman problematika yang ada sekarang. Kemudian era globalisasi itu adalah era yang menurut Islam itu diterjemahkan menjadi rahmat bagi seluruh masalah global, dan informasi berikut itu dampak yang ditimbulkannya. Jadi itulah urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, karena saya juga masih dalam belajar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.